Saya akan membacakan hasil laporan wawancara dengan Ibu Nanda Aryani, Guru SDN WA 1, Kecamatan Pamengpeuk. Judul laporannya adalah Transformasi Pendidikan dengan Kurikulum Merdeka. Di tengah pelaksanaan kurikulum merdeka yang semakin gencar, PKG Kecamatan Pamengpeuk menjadi tuan rumah bimbingan teknis pengenalan CP, TP, dan ATP Kurikulum Merdeka Mengajar. BIMTEK yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juli 2024 menghadirkan pemateri Bu Teti Hartati dan Bapak Heruman yang berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai penerapan kurikulum ini. Dalam kesempatan tersebut, saya berhasil mewawancarai Ibu Nanda Aryani, salah satu peserta BIMTEK, untuk mengetahui lebih dalam tentang pengalamannya. Bu Nanda menjelaskan bahwa CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai siswa dalam proses belajar. Menurut beliau, membuat TP dapat dilakukan dengan cara mengadopsi dan menurunkan satu CP menjadi beberapa TP. Hal ini memungkinkan guru untuk merencanakan pembelajaran yang lebih terarah dan efektif di kelas. Penerapan CP dan TP di kelas bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Bu Nanda berbagi pengalamannya dalam menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Menurutnya, menentukan menurunkan TP dari CP, kemudian berbagi dan menentukan alokasi waktu untuk setiap TP tersebut. Proses ini membantu dalam merancang langkah-langkah pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Bu Nanda mengungkapkan tantangan utama dalam menjalankan CP, TP, dan ATP menurut beliau yaitu pembelajaran yang harus berdiferensiasi dan menyesuaikan dengan cara belajar anak yang berbeda-beda. Menurut beliau, cara belajar anak berbeda dan itu menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, beliau menyediakan media ajar yang dapat menggabungkan beberapa gaya belajar, sehingga semua siswa dapat terlibat secara opsional. Dukungan yang dibutuhkan dalam mengimplementasi kurikulum merdeka juga menjadi perhatian. Menurutnya, kurangnya alat peraga seperti proyektor dan pengeras suara merupakan kendala yang kami hadapi. Dukungan dalam bentuk penyediaan fasilitas ini sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Manfaat yang didapat setelah mengikuti BIMTEK ini terasa. Menurutnya, beliau lebih tahu cara menurunkan CP menjadi TP dan lebih mengerti konsep kurikulum. Pengetahuan ini memberikan keyakinan lebih dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelasnya. Kedepannya, Bu Nanda berharap kurikulum merdeka dapat lebih fleksibel. Fleksibilitas ini dianggap penting agar kurikulum lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa yang lebih beragam. Wawancara ini menggambarkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang CP, TP, dan ATP dalam kurikulum merdeka. Dengan adanya BIMTEK seperti yang diselenggarakan, para guru dapat mendapatkan bekal yang lebih baik untuk mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka ini diharapkan dapat terus berjalan dengan dukungan yang memadai, sehingga tujuan pendidikan yang berkualitas dan inklusif dapat tercapai. Sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam.
Kecamatan Pemuteh dengan pemateri Bu Teti. Nah, mengenai BIMTEK tersebut, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, apa pendapat Ibu mengenai CP atau capaian pembelajaran yang ada dalam kurikulum Merdeka? Jadi menurut pemahaman saya, CP adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran. Nah, bagaimana Anda menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum? Nah, untuk TP ya, tujuan pembelajaran sendiri, saya menurunkan TP itu dari CP. Kemarin saat BIMTEK kemarin dikasih beberapa opsi ya untuk penurunan CP. Nah, saya menggunakan metode yang pertama, ada yang namanya metode adopsi dari CP. Jadi kita tinggal menurunkan CP-CP tersebut, satu CP tersebut menjadi beberapa TP. Jadi seperti itu. Ya. Nah, bagaimana Anda menerapkan CP dan TP dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar di kelas? Menerapkan CP dan TP Ya. dalam pembelajaran di kelas. Ya. Jadi CP dan TP ini saya terapkan di kelas agar pembelajaran ini lebih efektif gitu, Bu. Lebih efektif. Nah, ceritakan pengalaman Anda saat pelatihan BIMTEK dalam membuat atau menyusun ATP. Dalam menyusun ATP lumayan menarik ya pengalaman saya kemarin, karena banyak juga guru-guru yang mungkin sudah mengenal ATP tersebut tapi baru memahami nih bagaimana cara menyusun ATP. Oh, ternyata kita harus mulai dari CP-nya terlebih dahulu, yang kemudian diturunkan menjadi TP. Kita membagi-bagi alokasi waktu untuk satu CP itu menjadi beberapa TP, kemudian alokasinya dibagi untuk TP tersebut. Lumayan menyenangkan untuk pengalaman BIMTEK kemarin. Oh iya. Nah, menurut Anda apa tantangan yang dihadapi dalam saat menerapkan konsep CP, TP, dan ATP? Tantangannya apa? Mungkin tantangannya sendiri ada di pembelajaran diferensiasi ya Bu. Kan di kurikulum sekarang pembelajaran itu harus diferensiasi atau berbeda gitu dan sesuai dengan anak ya. Mungkin kadang di kelas susah ya pengimplementasiannya. Soalnya kan kita bisa berteori, anak mungkin ini anak kinestetik yang harus diberikan metode seperti ini, tapi kan dalam pelaksanaannya ya Bu, kadang anak kinestetik dan anak audi visual yang kayak gitu kan kita sama aja di kayak gitu kan, soalnya kan kadang nggak efektif ya Bu kalau menerapkan beberapa metode. Oh iya. Nah, hambatan tadi itu bagaimana cara mengatasinya? Mungkin cara mengatasinya saya membuat media yang dapat menggabungkan gitu Bu, menggabungkan beberapa pembelajaran, misal dengan kinestetik dengan audio visual gitu ya, bisa digabungkan mungkin dengan media metode yang seperti itu. Penggabungannya. Nah, dukungan apa yang Anda butuhkan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran agar pembelajaran itu lebih efektif lagi? Daya dukungnya mungkin kalau sekarang sih lebih ke media ya, alat-alat peraga masih kurang kayak proyektor, dan kita kadang menonton kemudian mempraktekkan. Kalau kan kadang fokusnya masih ada cuma beberapa ya di sekolah, jadi masih kadang berebut dengan kelas lain. Mungkin daya dukung seperti itu yang dibutuhkan. Iya. Nah, menurut Anda setelah BIMTEK kemarin, manfaat apa yang Anda rasakan setelah BIMTEK kemarin? Setelah BIMTEK kemarin mungkin manfaatnya saya menjadi lebih tahu oh begini cara menurunkan CP menjadi TP. Asalnya semulanya kan saya masih sedikit bingung ya Bu sebelum BIMTEK itu. Setelah BIMTEK alhamdulillah mulai mengerti, oh seperti ini konsep kurikulum Merdeka itu. Nah, apa yang Anda harapkan dalam implementasi Kurmer dalam pembelajaran gitu, yang diharapkan ke depannya? Kedepannya mungkin untuk Kurmer ya, lebih fleksibel saja ya Bu, jadi tidak terpatok gitu harus seperti ini, harus seperti itu. Terkadang kan guru juga terkadang lebih kreatif tanpa diminta gitu ya Bu ya. Sekian pertanyaannya Ibu ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.